Kali ini, sosok biru di platform batu lainnya datang membantu, dialah yang terakhir tiba. Semuanya sudah di sini, biarkan pertemuan dimulai. Ikuti langkah-langkah dalam proses untuk membagikan info dunia Anda atau berita yang Anda ketahui terlebih dahulu. Setelah berbagi, bicaralah satu sama lain dan bertanya, lalu Anda dapat meminta komisi. Adapun komisi yang sudah selesai perlu dikomunikasikan satu sama lain melalui satu sama lain. Setelah beberapa pertemuan, Xiaoyan secara kasar memahami keseluruhan proses pertemuan. Meski tidak banyak informasi yang dibagikan terekspos, namun ada beberapa informasi yang tetap bermanfaat. Mata Xiaoyan masih menatap Liu tanpa sadar, meski tidak ada yang terlihat terkejut, Xiaoyan masih meragukan Liu setiap kali dia datang ke alam dewa kekacauan. Apa yang pada dasarnya dapat dikonfirmasi sekarang adalah bahwa orang-orang lainnya berasal dari dunia yang berbeda, kecuali dia dan Liu. Jika Liu tidak berbohong, jika dia juga dari Sensi, ada dua orang di sini dari Sensi. Mengingat urutannya di sini, pengulangannya tampak aneh. Oleh karena itu, dalam penilaian Xiaoyan, kemungkinan besar Liu bukanlah nafas dewa. Namun sejauh ini belum ada hubungan kepentingan antara kedua pihak, sehingga identitas aslinya belum begitu penting. Sudah lama sejak pertemuan terakhir. Xiaoyan juga penasaran dengan apa yang terjadi selama ini. Sejauh yang saya tahu, sudah ada 4 dunia yang berperang, Senki, Dewa, Iblis, Pegunungan dan Lautan, dan Taiksu. Selain itu, setelah keruntuhan dan kehancuran dunia yang luas, subdunia dengan cuaca baik lainnya muncul sebagai yang paling kuat. Setelah selesai berbicara, pesannya sepertinya sampai ke dunia lain. Dan sepertinya kami memiliki informasi langsung, dan kami sudah membuat beberapa spekulasi sebelumnya. Keduanya tidak hanya unggul dalam kekuatan, tetapi juga eksistensi terbaik di dunia tempatnya berada. Apocalypse World pernah mendengar tentang subdunia ini sebelumnya, namun tidak pernah menyangka bahwa subdunia ini benar-benar bisa menggantikan Changmang dan menjadi 9 dunia baru. Saya mengalami beberapa masalah baru-baru ini dan tidak memiliki berita yang dapat dipercaya untuk dibagikan kepada Anda. Setelah berbicara 3 kali, dia menghadapi Xiaoyan lagi. Terima kasih atas obat mujarab yang Jiu bantu saya sempurnakan tadi. Obat mujarabnya sangat bagus, terima kasih banyak. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja. Tidak perlu sopan, semua orang mendapatkan apa yang diinginkannya dalam hal titipan. Dapatkah Anda menemukan beberapa gambar atau informasi baru yang lebih detail untuk saya tentang cincin tanpa tulang? Xiaoyan tidak menghindar dari hal ini. Dia sebelumnya telah mengeluarkan misi untuk pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis untuk merebut Ordo kuno keabadian dan iblis, jadi bukan hal yang aneh untuk pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis. 9. Rencanakan untuk pergi ke jalan kuno keabadian dan iblis. 3. Keraguan. Saya punya rencana ini, tapi saya masih memikirkannya. Kalaupun saya ingin pergi, saya perlu melakukan lebih banyak persiapan. Xiaoyan tidak bermaksud untuk mengekspos dirinya sendiri, dan sudah menuju ke dunia kuno abadi dan iblis. Bagaimanapun, kepercayaan yang ada di antara satu sama lain adalah ilusi. Justru karena itulah kepercayaan dapat digunakan sebagai pemeriksaan dan keseimbangan. Tidak masalah. Kebetulan saya menyelesaikan sisa-sisanya setelah pertemuan pengumpulan dan menyerahkannya kepada Anda. San dengan mudah menyetujui tugas Xiaoyan, bagaimanapun juga, ini adalah bantuan kepada Xiaoyan karena telah menyempurnakan ramuan untuknya. Bisakah Anda membantu saya menyempurnakan ramuan lainnya? Ini tidak terlalu sulit, hanya sedikit lebih sulit dari yang sebelumnya. Suara Tri yang sedikit lucu keluar dan Xiaoyan belum punya waktu untuk memperbaiki ramuan yang dipercayakan oleh 4 dan 5. Mungkin saya harus menunggu sampai saya menyempurnakan ramuan keempat dan kelima terlebih dahulu.
Jika tidak, tidak ada cara untuk menentukan kapan itu akan disempurnakan untuk Anda. Xiao Yan berkata tanpa daya. Aku bisa memberimu ramuan dan bahan obatnya dulu. Pokoknya, tidak perlu terburu-buru. Berikan saja padaku kalau sudah siap. San kemudian berkata bahwa selama waktunya tidak mendesak, Xiao Yan masih dapat menerima komisi pemurnian obat semacam ini. Lagi pula, ini adalah satu-satunya cara baginya untuk bertukar bantuan saat ini. Informasinya kurang lengkap, dan sepertinya beberapa orang ini tidak terlalu dibutuhkan dalam aspek lain, sepertinya hanya teknik alkimia yang bagus. Karena pil yang tampaknya perlu disuling oleh beberapa orang ini sulit untuk disuling dengan api biasa. Xiao Yan memiliki 3 jenis hati api. Api asli ini sudah termasuk api teratas di dunia. Kalau begitu, itu saja. Xiao Yan menerima komisi San. Si dan Wu juga berkata bahwa mereka tidak terburu-buru saat memesannya, dan Xiao Yan benar-benar tidak punya waktu luang untuk memurnikan obatnya, jadi dia tidak sengaja menundanya. Setelah percakapan San dan Xiao Yan selesai, giliran Si yang melanjutkan berbicara. Berita saya adalah tentang cincin tanpa tulang. Sejauh yang saya tahu, cincin tanpa tulang sekarang penuh dengan kekacauan. Ada celah di staf dunia. Sejumlah besar orang kuat dari subdunia telah berdatangan. Sekarang dalam kekacauan. Berhati-hatilah jika Anda ingin pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis. Konon banyak orang yang pernah melihat sosok Yulan dengan mata kepala sendiri, kekacauan ini bukanlah suatu kebetulan. Tapi kemungkinan besar beberapa kekuatan dari alam dewa kekacauan terlibat. Si berkata perlahan, sepertinya tahu sedikit tentang dunia kuno keabadian dan iblis. Meskipun perkataannya menunjukkan bahwa dia baru saja menerima berita tersebut, Xiao Yan dalam hatinya menyimpulkan bahwa 4 ekstrim mungkin berasal dari dunia kuno keabadian dan iblis. Xiao Yan mengerutkan kening, dia sangat ingin bertanya. Bisakah kekuatan di alam dewa kekacauan campur tangan di dunia ini sesuka hati? Jika sosok Yulan itu sama seperti mereka, hanya rompi untuk menyembunyikan identitasnya, mengapa mereka melihat sosok Yulan lagi? Xiao Yan cukup bingung. Tapi dia tidak bertanya terlalu banyak sesuka hati. Itu hanya akan mengungkapkan kekuatan wilayahnya. Tidak ada salahnya berbicara lebih sedikit dan lebih banyak mendengarkan. Lagi pula, jawaban atas pertanyaan itu tidak penting untuk saat ini. Bisa diketahui. Saya tidak tahu. Mungkinkah alam dewa kekacauan sudah mulai campur tangan di dunia ini? San bertanya dengan nada serius. Bukan tidak mungkin jika sosok anggrek tersebut bukan sekadar rompi, melainkan makhluk lain yang lebih tinggi darinya. Pada saat ini, Xiao Yan memikirkan obat ajaib biru, Raja Roh Duniawi dari Istana Tianren, dan warna biru, dan juga memperhitungkan hati yang tidak dapat dihancurkan bahkan jika tubuh fisiknya hancur. Mereka selalu ada, dan Yang Mulia hanya mengalami kerusakan parah, mereka menekan kekuatan mereka dan tidak dapat sepenuhnya terhapus. Mungkinkah sosok Yulan juga ikut campur? Tentu saja, berdasarkan kekuatan Yang Mulia, belum diketahui secara pasti apakah kelompok Raja Roh ini tidak dimusnahkan karena tidak mungkin menghancurkan hati mereka, tetapi pasti ada alasan mengapa mereka tidak dimusnahkan. Apakah karena ia tidak mampu menghancurkan hati biru ataukah ia takut dengan kedatangan sosok anggrek tersebut? Ada juga beberapa kelainan di dunia tempat saya tinggal. Ada beberapa orang kuat yang memiliki pil biru dan hati biru yang aneh. Hati biru tidak bisa dihancurkan, jadi tidak bisa dibunuh. Xiao Yan berbicara. Pertanyaan ini bisa dijawab saat ini. Lagi pula, setelah pergi ke dunia kuno abadi dan iblis, mereka mungkin harus menghadapi Tianxun dan Ning Yao, apalagi kekuatan mereka sendiri, jika tidak bisa menghancurkan hati, mereka akan hancur. Paling-paling hanya bisa rusak parah, tapi tidak bisa dihilangkan seluruhnya. Tidak, Wang Po tidak akan dan tidak akan berani campur tangan di dunia ini.
2 berbicara.